Inilah kisah seorang pemuda kaya yang menyamar jadi office boy. Kekasihku adalah karyawanku. Versi Kauri TV, episode 234. Lalu Viana pun meminta pendapatnya. Maaf Pak, emang Bapak setuju kalau saya dekat dengan Mas Apandi? Tanya Viana. Pak Angga pun jadi tersenyum. Karena dirinya lebih menyukai Viana yang dekat sama putranya itu. Di satu sisi, Apandi adalah anak kandungnya. Di sisi lain, Viana adalah anak angkatnya. Awalnya, memang Apandi itu akan dijodohkan dengan putri sahabatnya. Namun, melihat dari gelagatnya, waktu makan di restoran, putranya tidak hadir, dan juga putri sahabatnya pun tidak hadir dalam acara makan malam tersebut. Hingga akhirnya, Pak Angga pun tidak terlalu berharap tentang perjodohan itu. Pak Angga berpikir positif saja, bahwa putranya memang tidak ingin dijodohkan. Padahal, kita semua tahu, kalau Viana adalah putri dari sahabatnya. Namun, Pak Angga tidak tahu, kalau Viana adalah putri sahabatnya. Begitu juga Pak Pajri. Beliau pun tidak tahu, kalau pemuda yang dekat sama putrinya itu adalah Apandi, putra dari sahabatnya, yang akan dijodohkan dengan putrinya. Dalam kisah ini, memang semuanya benar-benar tidak ada yang tahu perihal perjodohan itu. Mungkin, kalau Apandi tahu, kalau wanita yang akan dijodohkan oleh orang tuanya itu adalah Viana, pasti tidak akan kabur dari makan malam itu. Begitu juga Viana, kalau tahu bahwa Apandi adalah orangnya, pasti mereka akan hadir di acara makan malam di kala itu. Namun, Pak Angga tidak langsung menjawab setuju. Beliau ingin tahu, atas ketulusan Viana terhadap putranya, emang Viana serius mau menjalin hubungan dengan pemuda yang hanya seorang office boy? Tanya Pak Angga. Saya yakin Pak, dan juga serius. Saya bahagia sekali saat bersamanya. Dia orangnya jujur dan apa adanya. Jawab Viana. Yakin tidak menyesal jika punya kekasih hanya pegawai biasa, hanya seorang office boy, tukang bersih-bersih lantai, kerjanya disuruh-suruh atasan. Kadang kena marah kalau salah, kadang diomelin, padahal atasannya yang salah. Lalu Viana menyahut, saya yakin banget Pak, Viana sayang banget sama dia. Viana tidak pandang latar belakangnya, siapapun dia, saya sangat mencintainya Pak. Jawab Viana. Saking terharunya, Pak Angga pun hampir saja keceplosan mau menjelaskan bahwa Apandi itu adalah putranya. Namun, ketika mau berucap, Pak Angga ingat dengan pesan Apandi bahwa dirinya diberi pesan jangan memberitahukan semua ini kepada siapapun. Sehingga Pak Angga pun tidak jadi untuk menjelaskannya, karena ingat ucapan Apandi tersebut dengan secara hati-hati. Lalu Pak Angga menyahut, Bapak sangat setuju, siapapun pilihan Viana, asalkan Viana bahagia. Tapi Bapak mohon, jangan sia-siakan cinta tulus dari pemuda itu ya. Sebenarnya, Bapak sedikit kenal dengan pemuda itu. Kalau tidak salah, pemuda itu mau dijodohkan wanita lain. Tapi, dia lebih milih Viana, kata Pak Angga. Pak Angga pun terpaksa sedikit cerita perihal itu, karena dirinya tidak ingin melihat putranya patah hati. Makanya, berpesan pada Viana agar jangan menyakiti perasaan Apandi. Lalu Viana menyahut dengan rasa kaget. Serius Pak? Jawab Viana sambil tersenyum kegirangan. Bahagianya bukan main ketika mendengar hal itu. Namun, dirinya merasa aneh. Kenapa Pak Angga tahu perihal kehidupan Apandi? Padahal, Apandi hanya seorang karyawan biasa. Maaf sebelumnya Pak, Bapak tahu dari mana kalau Mas Apandi itu dijodohkan dengan wanita lain? Tanya Viana. Pak Angga pun jadi terkejut, karena sedikit keceplosan telah menceritakan hal itu. Namun,
Pak Angga itu tidak kehabisan kata. Beliau menjawab, Viana kan sudah Bapak anggap seperti putri Bapak sendiri. Jadi, ketika Viana dekat dengan pria lain, Bapak langsung cari informasi tentang pemuda itu. Jawab Pak Angga. Karena tidak mau terpojok, Pak Angga pun mencoba untuk mengakhiri pembicaraannya. Oh ya, hari sudah larut malam. Viana pun besok harus menyurvei perusahaan cabang. Jadi, alangkah baiknya kalau Viana istirahat dulu. Baik Pak, maaf sudah mengganggu. Dan juga, terima kasih sudah menemani Viana curhat perihal Mas Apandi, kata Viana. Iya sama-sama. Oh ya Pak, besok Viana langsung ke perusahaan cabang. Atau ada arahan dulu, sehingga Viana harus datang ke kantor pusat dulu? Tanya Viana. Alangkah baiknya Viana ke kantor pusat dulu. Nanti ada rapat sebentar, sebelum berangkat ke perusahaan cabang, kata Pak Angga. Baik Pak, jawab Viana. Kemudian, Pak Angga pun langsung mematikan teleponnya, karena takut Viana bertanya yang lebih aneh-aneh lagi perihal jati diri Apandi. Selepas telepon itu mati, Pak Angga langsung pergi ke kamar Apandi. Setibanya di depan kamar Apandi, Pak Angga pun langsung mengetuk pintunya. Ketika terdengar bahwa pintunya ada yang mengetuk, Apandi pun langsung membuka pintu tersebut. Loh, Papa, ada apa-apa? Tumben malam-malam kesini, pasti ada hal penting ya, kata Apandi. Lalu Pak Angga langsung mengajak Apandi ke dalam kamarnya, dan duduk di kursi yang ada dalam kamar Apandi. Lalu Pak Angga berkata, apa kamu berpacaran dengan Viana? Tanya Pak Angga. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.